Alhamdulillah, ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Zulfan MSI selaku pengawas SMP Tempat Terbiatul Nasyiin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tempat Terbiatul Nasyiin, Bapak Sulfan Udin SPDGR, dan juga segenap Dewan Guru SMP Tempat Terbiatul Nasyiin yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah karena bisa berkumpul dan juga melaksanakan kegiatan PMO level sekolah pada hari Senin 28 Agustus 2023. Semoga lancar tanpa halangan sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati pejabat sekolah yang ini menjemput sekolah lagi SMP Tarbiyatul Nasyiin. Insyaallah hari ini sangat banyak yang pertama kita hanya bisa membacakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu karena hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahim, bisa melaksanakan PMO yang pertama dari sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan kelancaran dan nanti kita bisa kesuksesan dalam melaksanakan PSP di SMP. Nanti sekolah itu bisa melakukan langkah-langkah terkait dengan PMO level sekolah ini tahap pertama ini, bagaimana panjang nanti itu mengetahui terkait dengan apa yang ada di sekolah panjang ini, ya, kendala, problem atau masalah, sehingga hari ini PMO ini nanti akan menentukan apa menjadikan program ke depan selama 6 bulan ini mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ya. PMO level sekolah ini ada proses harus kita lalui, ada 4 tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama nanti hari ini kita nanti akan melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi ini kita adalah bagaimana sejauh mana dan bagaimana anak selama 1 tahun kemarin itu atau dalam proses perjalanan atau belajar ini terjadi pembelajaran berbasis peserta didik. Nah tentunya Bapak Ibu guru yang pasti mengetahui itu, kita harus jujur, kita tidak boleh ada sesuatu yang ditutupi. Kalau ditutupi pasti nanti akan terlihat di dalam rapat pendidikan. Nah, refleksi inilah sebagai awal pertemuan kali ini. Posko kita nanti adalah bagaimana sih siswa itu mengalami kendala kesulitan di saat dia itu menerima atau mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jadi yang itu adalah menemukan akar masalah. Kita coba mulai dari program ada 4 ya nanti itu ya, begini aja. Itu kira-kira yang paling menukik itu apa? Yang paling prioritas menurut Nah, setelah kita menemukan akar masalah di situ, nanti kita akan langsung kita menyambut solusinya. Penyusunan modul ajar itu saya juga belum begitu sempurna, belum begitu bisa. Yang mapel bahasa Jawa sejauh ini karena siswanya itu juga dari berbagai macam wilayah, sering setelah saya selingi dengan permainan, lanjut lagi ke pelajaran. Terkadang beberapa anak yang merasa sulit menerima bahasa itu, Bu sulit Bu, saya jadi pusing Bu. Nah seperti itu. Hampir di kelas 1, 2 itu seperti itu. Untuk modul ajar di kelas 7 alhamdulillah menggunakan tahun kemarin hanya sedikit modifikasi saja karena saya mengampu mapel BKN, sementara di kelas 8 kemarin juga ada beberapa kendala. Yang pertama buku juga baru datang, buku yang IKM, jadi awal-awal kemarin masih saya mencari bahan itu masih berbau K13. Sementara untuk PKN ini kan yang paling penting bukan menumbuhkan rasa cinta tanah air ke anak-anak. Sementara sekarang ini rasa cinta tanah air itu ke mereka itu banyak yang luntur, Pak.
sehingga saya PKN kembali lagi sering-seringnya itu saya tidak sesuai dengan materi yang ada di buku. Saya kembalikan lagi ke kemampuan awal mereka. Jadi contoh saja di kemarin itu di Pancasila, memang ternyata anak SMP setelah diagnosis awal itu Pancasila saja banyak yang tidak mengenal. Sehingga ketika di modul ajar saya sudah jadi seperti ini, rencana saya seperti ini, masuk ke lapangan itu banyak agak jauh menyimpang. Sehingga modul ajar saya itu ada sedikit perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Anak-anak itu terkendala pada kondisi yang ada ketika merasa lelah ataupun ada perasaan ngantuk, terutama yang ada tinggal di pondok. Kemudian setiap pertemuan kadang-kala diadakan video 90% menyaksikan, perhatian, tapi ada beberapa anak yang kadang masih gitu. TP akhir yang tentang sejarah itu belum terlampaui. TP tersebut saat ini saya lanjutkan di kelas 8. Menyatakan materi sejarahnya dengan lagu ya Pak, biar nggak membosankan. Itu kalau di kelas putri bisa diterima dengan baik, tapi di kelas putranya membosankan, juga tetap membosankan. Terkait dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh sekolah, namun banyak sekali kita masih yang pertama ini terkait dengan waktu. Waktu masuk itu juga akan mempengaruhi berapa jam pembelajaran yang akan kita lakukan. Ini masih banyak sekali terkait dengan tepat tidak waktunya kita masuk. Terkait dengan pikiran anak-anak sekarang tadi, kita kurang kompak dalam mendidik anak-anak. Kenapa? Karena setiap guru itu akan berbeda ketika menangani satu kasus, satu guru yang lainnya berbeda. Padahal kita punya buku panduan, buku pribadi ketika pelanggaran itu ada seharusnya guru namanya. Tetapi kebanyakan ini masih istilahnya kalau bukan tebang pilih ya, tapi tergantung kesadaran masing-masing. Ketika ada pelanggaran harusnya ditangani ini, tapi ada pelimpahan secara penuh kadang-kadang di kelasnya atau bagaimana atau guru bikinnya saja. Padahal yang kita ketahui ketika guru tersebut tahu anak itu melanggar, harusnya kita langsung tegur dengan sesuai dengan SOP yang kita punya. Terkait dengan curhatan Bapak Ibu guru, termasuk bisa saya simpulkan di sini ada Bu Isda, kemudian Bu Umi, Pak Mustafa, Bu Evi. Nah di sini kebanyakan itu ada juga yang TP yang belum terlampaui atau tidak sesuai target, TP yang tidak sesuai target, sehingga terkendala dengan jadwal kegiatan sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah, oleh kurikulum SMP Kota Batu. Perlu diingat lagi Bapak Ibu bahwa di kurikulum Merdeka itu tidak harus itu menyelesaikan seluruh TP semuanya seperti K13, akan tetapi sesuai dengan karakter peserta didik yang ada di SMP Kota Batu. Memang kondisi di SMP terpadu mungkin berbeda dengan di SMN 1 Dewa, SMPN 1 Jombang dari segi SDM-nya Pak. Oleh karena itu mungkin di SMP negeri itu 2 TP itu bisa terlampaui, tapi di kami mungkin 1 TP itu kita harus menyesuaikan dengan karakter mereka. Ya beberapa kali saya juga memantau, bukan mensupervisi Pak, terkait dengan pengajaran Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah sudah mayoritas menggunakan metode pengajaran yang sudah bervariasi. Akan tetapi ternyata dari curhatan Bapak Ibu guru tadi, di situ masih banyak yang juga anak yang sering ngantuk, diajar antara yang kelas putra dan kelas putri itu berbeda. Maka di sini bisa saya simpulkan bahwa perlu adanya pertemuan lagi serupa IHT atau workshop yang berkaitan dengan metode dan model pembelajaran yang disinkronkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, metode dan model ini kalau diferensiasinya apa, secara praktek bagaimana?
metode dan model ini kalau diferensiasi itu bagaimana secara praktek Kak. Bukan teori dikasih buku, dikasih slide itu badan, tapi secara real praktek. Kami ingin mendatangkan narasumber yang memang benar-benar capable tentang metode atau apa di situ yang memang beserta prakteknya. Metode ini, oh ini loh, diferensiasian ini, kemudian kalau diterapkan di A ini bisa, kalau di B ini bagaimana plan B-nya dan seterusnya. Nah itu kami sangat perlu sekali untuk mengadakan IHT yang seperti itu. Terus kemudian terkait yang berbeda dengan Bu Iron ini tadi yang saya anggap hampir sama itu tadi 4 guru, Bu Rizda, Bu Umi, Pak Mustafa dan Bu Evi terkait dengan curhatan Bu Iron terkait dengan waktu masuk pendisiplinan guru dan siswa. Nah ini memang kami juga di pondok pesantren memang materinya banyak, materi pembelajaran banyak, mapel mula ke pesantrennya. Jadi kami masuknya itu kita pagikan Pak. Kemudian memang untuk kesiswaan pelanggaran anak-anak itu dimasukkan di tadi belum sesuai dengan SOP atau standar yang dibuat oleh sekolah, karena memang harusnya setiap bulan itu ada pertemuan wali kelas untuk membahas tentang refleksi anak-anak, pembelajaran anak-anak, karakter anak-anak seperti apa, kasus-kasus yang sudah terjadi. Pak Inilah yang dapat yang disampaikan. Saja kami ingin bertanya kepada pengirimnya. Ini terkait dengan karakter skill. Sementara ini kita hanya membahas pada peserta didik dan nanti sudah sebagian dibahas terkait dengan PPKN. Untuk karakteristik siswa dari segi sosial itu kan sekolah kita kan ada yang kampung dan pondok. Pondok pun ada beberapa pondok kan, tidak pondok satu saja, ada 4 pondok. Laki-laki kami bekerja sama dengan 3 pondok, sementara perempuan kami bekerja sama dengan 2 pondok. Di mana masing-masing pondok tentunya ada tata tertib dan norma-norma yang berbeda. Nah, yang agak sedikit timpang itu antara anak pondok dengan anak kampungnya, Pak. Walaupun kita tidak bisa menjudge bahwa anak pondok itu baik semua akhlaknya, tidak. Karena kalau saya rasa itu terutama di laki-laki Pak Nur, dari segi akhlak yang anak pondok kadang ketika di pondok saya Pak, tapi ketika ke sekolah itu yang sangat terlihat itu dari segi kedisiplinan mereka. Apa yang diharapkan peserta didik sebenarnya itu setelah menyelesaikan pendidikan di SMP. Memang sesuai dengan visi kami Pak, yang itu lari gitu. Kenapa kira? Mewujudkan usaha kreatif, berprestasi, berdaya saing dan karakter berdaya saing gitu, berdaya saing dan karakter. Karena memang kita itu di sekolah yang mungkin berbeda dengan sekolah lain Pak, hanya pembelajaran agama tidak hanya secara ini tetapi secara praktek kita laksanakan Pak. Tidak hanya pembelajaran agama yang itu, tetapi kita memasukkan contoh Al-Quran pun tidak hanya Al-Quran tetapi dengan metode yang memang atas bumi seperti itu. Itu kan akan menjadi daya saing ketika mereka lulus dari SMP PTN. Dan juga kita menanamkan karakter yang memang kalau bisa lulus dari SMP PTN ngaji apa yang memang benar-benar bagus. Tidak hanya pintar tetapi di situ membantu kepada orang tua, kepada guru maupun kepada semua orang yang dipenuhi atau profesi itu Pak. Dan mempunyai SDM yang unggul di bidang agama. Insya Allah siswa lulus dari SMP ini meskipun tidak hafal Al-Quran itu binatornya bacanya Al-Quran yang insya Allah sudah baik. Termasuk Bu Iroh ini bagian mendrill anak-anak yang memang setelah di assessment awal pembelajaran di bidang Al-Quran, kemarin sempat saya video dan saya foto Pak, itu anak-anak yang memang basicnya kurang paham tentang Al-Quran itu setelah pulang sekolah kira mengumpulkan anak itu di tiap hari apa nggak Pak, dan itu di bidang Al-Quran meskipun enggak ya ada sih yang hafal di 1, 2, sampai 4, 5 juz gitu Pak. Tapi paling tidak itu sudah bisa membaca dengan benar
oh ini loh anak SMP Tarbiyatun Nasihin, bacanya waktu ngimami, waktu apa itu sudah bagus dan sudah hafal, minimal itu sudah hafal Yasin dan tahlil Pak, dan beserta doanya, dan sudah siap untuk minimal jadi pemimpin di keluarganya lah waktu ke makom atau mabarak atau apa dan Pak. Oh, terima kasih Pak Mining yang telah menyampaikan. Jadi pertanyaan saya kedua ini baru sekali itu menjawab dari pertanyaan yang ketiga, visi misi. Jadi harapannya anak ini yang sekolah di sini adalah sesuai visi misi panjangnya. Tadi kan ternyata minimal anaknya mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, paling standar. sehingga nanti akan nilai X-nya diterjemasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari karakteristik tadi itu, maka selanjutnya kita melihat ya identifikasi agar masalah yang sudah panjang rumuskan di saat PMU kemarin, kemudian selanjutnya nanti kita bersama-sama bersepakat berdiskusi dan apa yang nanti harus kita lakukan. Kalau saya ilham aja lihat bahwa di kepentingan terkait dengan bullying tadi, sekali lagi Bapak Ibu, bullying itu bukan hanya semata-mata berawal dari sumber siswa saja, tidak. Akan tetapi sesuatu yang tersampaikan di saat Bapak Ibu mengajar, di mana anak itu tidak nyaman dengan baca dengan itu juga bagian dari itu. Maka terbaca di dalam AM. Jadi AM ada bahasa-bahasa yang memang memicu, memancing terkait dengan bullying. Pas pada guru kemarin sudah berdiskusi ya terkait hasil belajar itu bagi beberapa data. Yang pertama sumber data yang kita pakai adalah hasil asli peserta didik, kemudian rapor penutup pendidikan serta data kasus yang selama ini yang terjadi di SMP Kependidikan. Sehingga dari yang disebutkan itu barangkali ada indikator yang panjangnya temukan akan masalah apa. Dari hasil asesmen yang terjadi yang kita lakukan, yang pertama adalah secara observasi Pak. Ini kita temukan bahwasanya secara keamanan kita masih belum ada, masih kurang. Keamanan kurang. Keamanan tentang apa? Terkait dengan bullying dan bullying. Kita mencoba ya menemukan sesuatu dari 4 topik itu, ya kan? Dari akar masalahnya, misalnya karena pengembangan sekolah, kira-kira apa ya akar masalahnya, kemudian sampai pada kapasitas guru. Dari akar masalah itu dengan program tugas, bagaimana nanti akan kita sepakati bersama apakah Terkait dengan penyesuaian project juga kan, jadwal project. jadi project. jadwal project itu ada konsep menyusunnya atau mengimplementasikannya apakah yang lainnya. Menyusunnya itu sudah Pak. Masuk menyusun kan ya? Kayaknya sejak ini Pak kalau menyusun Beda, terus implementasinya beda Bu ya? kita ini Pak, kalau di dalam penyusun Pak Sulu ada tahapan yang banyak nih, harus didatangi oleh narasumber dan sebagainya. Sejauh ini kami masih guru dan Murid, orang tua sudah kan? Kalau orang tua murid kita sudah sebar angket angket. nih. Tapi ketika ini Pak, ketika rapat keseluruhan itu kan kita tidak ada narasumber dan sebagainya kan. Oke, tidak ada narasumber, belum mendatangkan narasumber. Kemarin itu kan banyak guru juga yang belum mengetahui Ya, belum tersosialisasikan sepenuhnya kepada seluruh guru. Pemahaman KOSP ya, Bapak Ibu guru belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena belum banyak dilibatkan ataukah tidak ikut dalam Akan masalah itu misalnya penyusunan dokumen bukan sekolah belum tersusun kan? Bisa tersusunnya karena apa? Belum tersusun misalnya. Terlambat karena apa? Itu aja. Kadang kurang sinkron Pak antara yang menyinkronkan yang di program rapot sekolah itu, rapot pendidikan dengan yang kita inginkan di sekolah ini secara real itu kadang kurang match gitu. Ya dia tidak update data atau mereka belum sesuai dengan nasional.
Berarti panjang yang pernah tulisnya tadi mana? Lihat di permasalahan panjangnya tadi. Di mananya? Itu banyak yang modul aja Bu. Di dalamnya kan nanti ada model aja dan seterusnya di situ. Udah. Jadi panjang mungkin topik yang nomor 2. Nomor 2, oke. Dua ini banyak pembelajaran toh? Ini nggak bisa dicetak Bu. Nah, kita setelah itu dengan contohnya gitu. Oke. Kemudian masuk pembelajaran di kelas. Nah, sekarang indikatornya apa dari tadi? Coba Itu berarti tersusunnya rasanya tersusunnya bukan dari tersusunnya modul ajar tapi tidak usah RPP Bu jadi aku saja ini rasanya apa Bu ini? Tersusunnya modul ajar diferensiasi dengan model. Monggo yang lainnya. Masalah tadi namanya merujuk dari program yang akan kita lakukan dan telah disepakati hari ini bahwa kita nanti fokus kita pada fokus dulu. Nah, pada budaya komunikasi dengan dari implementasi pelajaran ini kita ambil ya, dari perencanaan untuk badan dan keputusan prosedur penyelenggara ini yang krusial. Tentunya setelah kita sepakati ya, dari program ini, maka isu dan strategi komunikasinya kita akan menggunakan metode mengajar yang beragam yang sama oleh metode sesungguhnya sesuai dengan pedoman kita mengambil satu topik tapi subtopiknya berbeda. Tentunya dari sini tadi kita sudah membuat strateginya, kegiatannya sampai pada pertanggung jawabnya. Ini yang nanti akan kita lakukan. Terima kasih peran sudah mendengar. Ternyata PMU level sekolah di SMP terpadu, SMP terpadu, SMP terpadu terkoordinasi. Ini luar biasa. Hanya cukup 30 menit lebih. 30 menit lebih sampai setengah 2 ini tak apa-apa. Ini demi kebaikan semuanya, kita hidup bersama demi kita menyukseskan sebagai dengan Terima kasih Bapak yang sudah mendampingi kami dari awal sampai pada akhir acara ini. PMU tingkat 1 level sekolah. Ini sebelumnya mari kita terlebih dahulu dengan bacaan Tafatul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. SMP tempat luar biasa kasih.